Mas Gugun adalah seorang penjual bakso di kampungnya. Kemudian ia merantau ke suatu daerah di daerah Bandung. Di sana, ia menyewa sebuah ruko untuk dijadikan warung baksonya. Namun, tak jauh dari situ, sudah ada pangkalan penjual bakso lainnya. Penjual itu diketahui bernama Marsadi. Setelah seminggu warung bakso Mas Gugun buka, mulai muncul satu persatu kejanggalan dan hal-hal berbau mistis di warung bakso Mas Gugun. Mari kita dengarkan kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari pertama pembukaan warung bakso Mas Gugun adalah hari yang ditunggu-tunggunya. Ia ingin segera melihat respon pasar di sana. Karena ia yakin dagangannya pasti laris, selaris ia berjualan di kampungnya. Ia memutuskan untuk pindah ke Bandung karena ingin melebarkan sayap usahanya. Sedangkan usaha bakso di kampungnya tetap dijalankan oleh istrinya. Saat hari pertama pembukaan warung baksonya, ternyata pembeli datang secara membludak. Hingga akhirnya, baru pukul 12 siang, dagangannya sudah habis tak tersisa. Padahal ia baru buka tadi, pukul 8. Hal ini terus terjadi hingga warung bakso Mas Gugun menginjak hari ke-7 setelah buka pertama kalinya. Tepatnya di hari ke-8, nampaknya suasana tak seperti biasanya. Warung baksonya yang biasanya langsung diserbu oleh pembeli saat jam buka. Di hari itu justru berbanding terbalik dari hari biasanya. Warungnya mendadak sepi, tak seperti biasanya. Kala itu hujan sangat deras mengguyur daerah itu. Saat itu, Mas Gugun mengira mungkin warungnya sepi karena hujan deras itu membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Dan berharap setelah hujan reda pelanggan kembali menyerbu warung baksonya. Karena biasanya juga seperti itu. Saat hujan reda, maka pelanggan akan berdatangan. Ia juga mengingat hal itu sering terjadi saat ia berjualan di kampungnya. Namun setelah hujan reda, tak ada satupun pelanggan yang datang. Hingga sore hari pun tiba, tidak ada satupun pelanggan yang datang untuk menikmati baksonya. Terpaksa, ia menutup warung baksonya untuk hari itu dengan agak kecewa. Keesokan harinya cuaca cerah di daerah itu membuat Mas Gugun percaya bahwa warung baksonya akan ramai seperti semula. Ia pun dengan semangat membuka kembali warung baksonya. Namun tetap tak ada seorang pun yang datang ke kedai baksonya. Hal ini menyebabkan Mas Gugun heran, mengapa hal ini bisa terjadi. Mulanya ia mengira ada yang salah dengan bakso buatannya. Ia pun mencobanya mencicipi bakso buatannya.
namun tak ada yang aneh dan salah dengan bakso buatannya setelah ia cicipi. Bahan baku dan proses pembuatannya pun sudah ia pastikan aman dan bersih. Hingga sore hari pun tiba kembali dan tak ada satupun pelanggan yang datang. Terpaksa ia kembali menutup warung baksonya dengan hati kecewa. Saat menutup warung baksonya, terlihat dari jauh lapak bakso Marsadi dikerumuni oleh para pembeli. Saat itu, ia merasa mungkin bakso buatan Marsadi lebih enak darinya. Melihat hal itu, Mas Gugun pun merasa putus asa dengan segala usahanya. Tak lama kemudian, saat Mas Gugun sedang berdiri merenung, ada dua orang wanita yang lewat ke hadapan Mas Gugun. Kemudian, dua orang wanita itu berhenti sejenak dan sedikit berbincang. Tak sengaja perbincangan dua wanita itu terdengar oleh Mas Gugun. Kedua wanita itu bercerita kalau mereka heran kenapa kedai bakso Mas Gugun selalu tutup. Mereka juga berkata bahwa bakso buatan Mas Gugun lebih enak dari bakso buatan Marsadi. Selain itu, bakso buatan Mas Gugun pun lebih banyak porsinya daripada buatan Marsadi. Dan Marsadi pun terkena jutek dan terkadang tidak sopan pada pembeli. Mendengar hal itu, Mas Gugun terheran-heran. Namun akhirnya Mas Gugun bergegas untuk pergi beristirahat sebelum membuka kembali warung baksonya esok hari. Keesokan harinya, Mas Gugun kembali membuka kedai baksonya. Seperti biasanya, setiap kali membuka kedai baksonya, ia juga selalu menyapu halaman di depan kedai baksonya agar selalu terlihat bersih. Saat sedang membersihkan halaman kedainya, tak sengaja Mas Gugun menemukan segunung tanah merah yang sudah mengering di tempat pintu masuk kedai. Saat itu, ia tak menaruh curiga pada benda itu. Walaupun ia agak heran dari mana asalnya gundukan tanah itu. Tak lama kemudian datanglah seorang pria dan bertanya pada Mas Gugun tentang warung bakso yang baru buka seminggu yang lalu. Namun akhir-akhir ini sering sekali tutup. Padahal baksonya enak sekali. Pria itu sangat ingin membelinya lagi jika warung itu buka. Sembari menunjuk kedai bakso Mas Gugun yang jelas-jelas sudah buka dari tadi. Lalu Mas Gugun berkata kepada si pria tadi bahwa kedai bakso itu sudah buka. Namun si pria malah berkata bahwa warung itu tutup saat itu dan bilang jika halaman kedai itu juga sudah berdebu. Setelah berkata hal itu, si pria tadi langsung melanjutkan perjalanannya dan Mas Gugun semakin heran. Namun terlihat dari jauh lapak bakso Marsadi semakin ramai. Merasa ada yang janggal, lantas ia masuk ke dalam kedai dan mulai membaca doa. Ia khawatir bahwa warungnya terkena gangguan-gangguan mistis. Dan ia juga merasakan suatu kejanggalan lain akhir-akhir ini, di mana ia selalu merasakan kantuk yang amat berat saat sedang berada di dalam kedainya. Saat ia sedang membaca sebuah doa, tiba-tiba suara dentuman terdengar dari arah luar yang sepertinya menabrak kaca kedainya. Ia segera mencari sumber suara itu. Ia menemukan sebuah bola hitam yang terbuat dari tanah liat yang hampir meretakkan kacanya. Saat hendak kembali ke dalam, ia dikejutkan dengan benda putih kecil yang menggeliat pada dagangannya. Dagangannya
tiba-tiba dipenuhi dengan belatung yang ukurannya cukup besar, tak terkecuali di dalam panci tempat ia memasak baksonya. Hal itu membuat Mas Gugun semakin heran, karena ia selalu memastikan kebersihan barang dagangannya. Dengan merasa geli dan jengkel, ia terpaksa membuang semua dagangannya hari itu, karena sudah tak layak untuk dikonsumsi. Setelah itu, ia kembali membereskan dan merapikan tempat dagangnya, dan memastikan bahwa semuanya benar-benar telah bersih. Keesokan harinya, ia kembali membuat baksonya. Bahan dan alat pun sudah ia pastikan sangat bersih. Saat Mas Gugun sedang membuat bakso, belatung-belatung itu pun tiba-tiba muncul dan menggeliat di hadapan Mas Gugun. Sontak, ia terkejut dan segera membuang baksonya yang belum matang saat itu. Merasa semakin ada yang janggal, akhirnya Mas Gugun pun datang kepada salah seorang guru spiritual, sebut saja Ki Alam. Ia bermaksud meminta agar tempat usahanya untuk diruat, karena ia merasa ada yang tak beres. Namun saat itu Ki Alam hanya memberikan sebuah air doa saja. Dan Mas Gugun diminta untuk membersihkan ke seluruh ruangan di tempat ia berjualan. Akhirnya, Mas Gugun pun hanya mengikuti arahan Ki Alam. Setelah tiba di kedainya, langsung saja Mas Gugun mulai memercikan air doa itu ke setiap sudut ruangan. Tak berselang lama, ada sekelebat hawa panas yang melintas ke hadapannya. Mas Gugun sempat merasa kaget dengan hal itu. Namun setelah itu, tak ada yang aneh. Setelah Mas Gugun selesai membasuh seluruh ruangannya dengan air, ia pun lantas beristirahat di kursinya. Seharian itu, kedainya memang tidak buka, karena Mas Gugun ingin mencari titik terang tentang semua permasalahan itu. Saat sedang beristirahat, tak sengaja ia pun tidur terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan bayangan hitam dengan suara besar. Sosok itu meminta agar Mas Gugun tidak menyiksanya lagi dengan air doa itu. Dan sosok itu meminta untuk dikembalikan lagi kepada orang yang memerintahkannya. Dengan kaget, Mas Gugun pun terbangun dan segera menghubungi Ki Alam. Mas Gugun meminta Ki Alam untuk meruat kedainya saat itu juga. Sedangkan saat itu waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Dengan segera Ki Alam datang ke kedai bakso Mas Gugun dan segera memulai ruatan. Saat itu, tiba-tiba dari seberang jalan terdengar teriakan seorang lelaki. Dengan segera Ki Alam dan Mas Gugun melihat keluar. Ternyata itu adalah teriakan Marsadi di tengah-tengah kerumunan pembeli yang mengantri. Ia terlihat kesakitan dan berteriak kepanasan, seakan-akan tubuhnya terbakar. Ki Alam berkata pada Mas Gugun bahwa Marsadi ternyata dalang di balik sepinya kedai bakso Mas Gugun. Lantas mereka berdua segera menghampiri Marsadi yang terlihat kesakitan. Para pembeli pun yang mengantri heran dengan kejadian itu dan beberapa orang berlari ketakutan. Saat Marsadi didekati oleh Ki Alam dan Mas Gugun, teriakannya semakin menjadi-jadi dan ia seketika terjatuh ke bawah dan memuntahkan banyak belatung dari mulutnya. Sontak, orang-orang di sekitar Marsadi segera menjauh karena merasa jijik dengan hal itu. Belatung-belatung itu juga muncul dari dagangan Marsadi
Bahkan beberapa belatung itu juga terlihat berada di beberapa mangkok bakso buatan Marsadi yang tengah disantap oleh pelanggannya. Padahal dari tadi orang-orang di sana tak melihat sama sekali belatung di gerobak bakso Marsadi. Padahal belatung-belatung itu berukuran cukup besar. Seolah sudah mengerti dengan kejadian ini, Ki Alam segera bertanya kepada Marsadi kenapa ia menggunakan sihir untuk menghancurkan usaha bakso Mas Gugun. Setelah itu, Marsadi dengan suara kesakitan pun membuat sebuah pengakuan bahwa ia iri dengan warung bakso Mas Gugun yang ramai pembeli. Orang-orang di sana pun nampak geram dengan kelakuan Marsadi. Marsadi juga meminta tolong pada Ki Ahlam agar segera dilepaskan guna-guna yang menyerang balik pada dirinya. Segera Ki Ahlam pun membantunya. Semenjak hari itu, usaha bakso Mas Gugun nampak ramai kembali dan Marsadi tak menampakkan kembali batang hidungnya sejak hari itu. Dan pangkalannya pun terlihat dibiarkan kotor dengan sampah-sampah yang mulai berserakan. Itulah kisah guna-guna yang dialami oleh Mas Gugun yang hampir membuat usahanya bangkrut. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis selalu hadir menemani Anda.